Gilang kian mengkerut di kursinya. Aku tersenyum menatap perempuan itu mulai gemetar menahan amarah. Mas Gilang tidak mau mentalak saya. Tapi jangan khawatir, tanpa kata talak dari mulutnya pun, saya sudah bukan istrinya lagi. Saya tidak akan pernah mau berbagi suami dengan perempuan manapun. Saya bukan Harum yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan selangkangan suami orang. Kalau saya, jijik. Saya nggak mau lagi bersuamikan Mas Gilang. Ambil saja lelaki brengsek itu buat putri kesayangan Maudah. Terangku menambah murkanya. Kalau begitu, pergi kau dari rumah calon menantuku ini. Bawa anak yang kau bangga-banggakan itu. Hardiknya sambil berdiri. Maaf, ini rumah saya. Atau lebih tepatnya rumah mertua saya yang telah diserahkan kepada saya. Ini bukan rumah Mas Gilang. Sahutku tetap tenang. Kalau Gilang sudah mentalak kamu, kenapa kau nggak pergi juga? Teriaknya sengit. Bukan Mas Gilang yang mentalak saya, tapi saya yang menceraikan dia. Tapi, betul juga, kenapa Mas Gilang tidak saya usir saja sekalian sama lantnya ini? Ya, sekalian sama Maudah juga. Kau keluar dari rumah calon mantu saya. Perempuan itu menangkap lenganku lalu berusaha menyeret keluar. Cukup, Bu. Mas Yanto sang pahlawan spontan berdiri. Tangan kekarnya menarik paksa tangan ibunya yang mencengkram lenganku. Kau, kenapa kau malah membela dia? Yanto, kita kesini memperjuangkan nasib adikmu. Pekik ibunya histeris. Tanpa kita perjuangkan pun, justru Melur sudah lebih dulu memperjuangkannya. Bu, dia yang memaksa suaminya untuk menikahi Harum. Bantahnya, adikmu diperlakukan seperti budak di rumah ini. Kau diam saja. Itu konsekuensi yang harus diterima Harum. Dia memenak dari awal adalah pembantu di rumah ini. Mas Yanto kembali duduk di kursinya. Tapi Gilang akan menikahinya. Melur bahkan bukan istrinya lagi. Artinya Harumlah calon nyonya di rumah ini. Sepertinya Harum belum menjelaskan semuanya pada Maudah. Ya, begini. Jika mereka telah sah menikah nanti, pernikahan mereka harus tetap dirahasiakan. Siapapun tidak boleh tahu, termasuk ibu saya di kampung. Status Harum tetap pembantu saya. Saya akan memberikan jatah bulanan kepada Mas Gilang. Meskipun dia bukan suami saya lagi. Harum akan tetap saya gaji seperti sedia kala. Itu kalau Mas Gilang dan Harum masih mau tinggal di rumah ini. Tapi, kalau sampai rahasia pernikahan mereka terbongkar, maka jangan kaget kalau mereka berdua harus keluar dari rumah ini dengan tangan hampa. Termasuk mobil akan saya tarik juga. Paparku sejelas-jelasnya. Perempuan itu kaget. Wajahnya merah pada menahan emosi. Siapa kau berani membuat aturan seperti itu? Kau hanyalah jandanya Gilang. Kau yang keluar dari rumah ini. Enggak tahu diri. Tenang, Maudah. Jangan emosi. Mereka berdua sudah sepakat. Mereka menyetujui aturan yang saya buat. Kalau ternyata Maudah enggak setuju, berarti Harum enggak jadi nikah dong sama Mas Gilang. Ancamku. Gilang, kenapa kau diam saja? Apa maksud semua perkataan perempuan ini? Terianya menatap tajam Mas Gilang. Jangan bentak-bentak calon mantu. Maudah. Kasihan. Loh. Sindirku. Kau hanya calon jandanya Gilang. Kau tidak berhak membuat aturan seperti itu. Ini semua hartanya Gilang. Bukan hartamu. Kau hanya perempuan kampung. Kau harus keluar dari rumah ini. Ayo. Keluar kau dari sini. Ayo, Rum. Bantu ibu menyeret perempuan sombong ini. Teriaknya berapi-api. Kedua perempuan itu bangkit dan menarik lenganku masing-masing sebelah. Mas Yanto bangkit, tapi langsung didorong oleh ibunya dengan keras. Lelaki itu tersungkur di kaki meja makan. Sementara Mas Gilang hanya melongo. Hentikan! Bentakan itu mengagetkan kami semua. Mertuaku tiba-tiba menyerbu masuk.
Bagaimana mungkin mereka masih ada di sini? Bukankah mereka sudah pulang? Mertuaku berdiri dengan kaku di pintu tengah. Keduanya menatap kami dengan tatapan tajam. Segera Harum dan ibunya melepaskan cengkraman di lenganku. Mas Gilang mengkerut seperti seekor kucing kena pukul, duduk ketakutan di kursinya. Sedang Mas Yanto hanya memandang dengan diam. "Ma, Pa," gegasku hampiri keduanya. Debaran kencang menggoncang dada, gugup dan was-was terasa mencekik. Hal yang paling aku khawatirkan adalah Papa. Dia menderita sakit gula dan darah tinggi. Sedang Mama, kudengar pernah menderita sakit jantung. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa bila penyakit mereka kumat setelah mengetahui rahasia yang selama ini kusembunyikan. Ada yang ketinggalan? Ya, Ma. Makanya kalian balik lagi. Tanyaku sambil memeluk Mama. Senyum lebarku paksa terbentuk di wajah. Aku harus berakting untuk menutupi ketegangan di ruang makan. Siapa mereka, Mel? Kenapa mereka hendak menyeretmu keluar? Tanya Mama dengan wajah tegang. Dia tidak terpengaruh dengan senyum lebarku. Oh, ini keluarga Harum. Ma, mereka baru tiba dari kampung. Kangen katanya sama Harum. Hehehe, maklum. Ma, Harum kan? Anak bontot. Jarang berpisah dengan keluarganya. Kilahku tetap tersenyum. Kenapa ada keributan? Apa yang kalian persoalkan? Kali ini Papa bersuara. Suara beratnya membuat nyaliku ciut. Tapi, akting harus tetap dilanjutkan demi kesehatan mereka. Enggak, Pa, enggak ada keributan. Kami cuma ngobrol tadi. Kebiasaan di kampung ngobrol sambil praktekin. Gitu. Tadi itu kami cerita tentang sepasang suami istri yang lagi berantem. Ceti sambil cerita nggak sadar sambil praktek. Gitu, Pa. Sahutku mulai kelelahan berdusta. Mel, cukup sandiwaranya. Aku tersentak. Bentakan keras dibarengi pelototan mata tajam membuat jantungku berpacu lebih cepat. Tidak pernah Papa membentakku seperti ini. Kata-katanya selalu lembut padaku. Tapi, kali ini dia membentakku. Kenapa? Aku hanya ingin melindunginya. Apakah aku salah? Dari awal kami tiba di rumah sakit, hingga sebulan kami tinggal di rumah ini, kau tidak bosan-bosan bersandiwara. Apa maksudmu sebenarnya? Kenapa kau tutupi permasalahan seberat ini? Kau pikir ini masalah kecil? Hah? Aku gemetar, sakit rasa hatiku dibentak seperti itu. Tapi, melihat wajah mertuaku yang tadinya merah padam, kini berubah pucat, seketika ku kesampingkan egoku. Papa, lirihku. Segera ku papah dia menuju meja makan. Kududukan tubuhnya yang melemah. Kenapa kau tidak berterus terang? Nak, kenapa kau masih saja menyembunyikan masalah ini dari kami? Padahal semua sudah jelas sekarang. Kami sengaja pura-pura pulang, lalu balik lagi mengintip semuanya dari kejauhan. Saat Big Ina keluar tadi untuk membuka toko, kami sudah ada di balik dinding itu. Mel, Big Ina melihat kami, tapi kami larang memberitahu kalian. Kami dengar semuanya. Kami sudah tahu semuanya. Kenapa masih ingin kau sembunyikan? Nak, Papa mencengkram dan menggoyang-goyangkan lenganku. Maafkan, melur, Pa. Sergahku dengan suara parau. Sebenarnya, tadi malam juga, Mama sempat melihat perempuan ini masuk ke dalam kamar kalian. Mama juga mendengar dia menangis dan mengancam kalian. Karena itu, Mama semakin curiga. Mel, timpa Mama menggenggam tanganku. Maafkan melur. Ma, lirihku pelan. Kenapa masalah sebesar ini kau tutupi dari kami? Ini masalah yang sangat besar. Ini menyangkut kelangsungan rumah tangga kalian. Loh, ini bukan masalah kecil. Kau lihat, ibu perempuan itu bahkan nekat mau mengusirmu dari rumahmu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa mengatasi hal ini sendiri? Bagaimana dengan ibumu di kampung? Apakah dia juga tidak kau beritahu?
Aku menggeleng pelan. Hebat. Kau sombong, Mel. Kau merasa dirimu hebat? Maaf. Pa, saya sengaja merahasiakan ini dari kalian. Karena saya takut papa dan mama kenapa-napa. Ibu saya juga. Saya nggak mau menambah beban pikiran kalian. Saya sudah kehilangan suami saya. Saya nggak mau kehilangan mertua dan ibu saya juga. Saya nggak mau. Tangisku pecah seketika. Beban berat yang coba ku simpan dan ku tahan selama ini akhirnya jebol juga. Sedak di dada yang ku pendam sebulan ini terbongkar sudah. Aku meraung dan menangis sepuasnya. Mel, ya Allah, begitu mulia hatimu, nak. Kau malah memikirkan hati dan perasaan kami. Seharusnya kau memikirkan hati dan perasaanmu sendiri. Mel, kenapa harus mikiri papa dan mama? Saya takut kalian sakit. Saya pasti bisa menghadapi ini semua. Saya kuat. Kalau hanya kehilangan Mas Gilang, saya ikhlas. Tapi saya nggak akan bisa kalau kehilangan mama, papa dan ibu. Iya, sayang. Mama paham. Mama tahu kau sangat menyayangi kami. Kami juga sama. Mel, kau ingat pesan papa kepada Gilang sebelum pulang subuh tadi? Hah? Kau ingat, kan? Bila sesuatu terjadi, maka Gilang yang harus keluar dari rumah ini. Kau paham apa maksudnya? Kan? Mel, itu tidak mungkin. Mas Gilang anak kandung mama dan papa. Saya hanyalah seseorang yang kebetulan sempat dicintai, lalu sekarang dicampakkan oleh putra kalian. Jika Mas Gilang tidak membutuhkan saya lagi, saya bisa apa? Saya yang akan keluar dari rumah kalian. Tapi, kalau boleh, saya mohon banget, jangan pisahkan saya dari anak saya. Saya nggak akan sanggup pisah dengan Cika. Kalau kalian bawa ke sidang perpisahan pun, saya pasti kalah. Saya nggak punya deking, apalagi uang buat bayar pengacara. Tolong izinkan saya pergi membawa Cika. Ya, tangisku kian sesegukan. Ku memohon belas kasihan mereka yang punya kekuasaan dan uang. Aku bersimpu di kaki kedua mertuaku. Sempat kulirik Harum dan ibunya yang tersenyum miring, mengejekku yang kini pasti akan tersingkir. Mas Gilang masih diam mematung. Bangun, Mel, bangun. Mama memaksaku berdiri. Perempuan bodoh. Tahu rasa kau sekarang, kan? Dari tadi bergaya, sok jeti nyonya. Perintah sana, perintah sini. Sekarang kau tanggung sendiri akibatnya. Kenapa kau sembunyikan rencana pernikahan Nak Gilang dengan Harum? Kau takut cepat-cepat diusir dari rumah besar ini? Iya. Pulang kau ke rumah ibumu. Sana. Jangan khawatir. Kami belum memberitahu dia kok, kalau Harum akan menikah dengan mantan suamimu. Dia masih sehat sama Pi sekarang. Tapi nggak jamin ya. Kalau kau pulang sambil menggendong anak bentar lagi, bisa-bisa mati berdiri dia. Anaknya yang selama ini seorang kaya, tiba-tiba jadi janda, miskin lagi. Ibu Harum mengejekku panjang lebar. Senyum semringah tak henti menghiasi pipi keriputnya. Harum juga senyum-senyum dikulum. Mas Yanto hanya menunduk. Mungkin dia juga merasa lega kalau aku betul-betul jadi janda. Sepertinya dia bersiap untuk menampungku. Dasar keluarga brengsek. Tapi aku bisa apa? Maaf. Ibu siapa? Ya. Papa bertanya dengan suara tegas, menatap Ibu Harum penuh selidik. Saya ibunya Harum, Pak Besan. Ini gadis yang ingin dinikahi oleh putra Pak Besan. Sebenarnya kita sudah kenalan. Loh, kita udah pernah bertemu 2 atau 3 kali. Ya, lupa saya. Pertama waktu Pak Besan datang melamar Melur di kampung kami. Kedua pas pesta pernikahan. Yang ketiga, pas itu 7 bulanan hamilnya Melur. Waktu itu Pak Besan bilang mau carikan pembantu buat Melur, karena sudah hamil besar. Saya bilang biar saya yang carikan, Pak Besan. Ingat kan? Oh,
Jeti Harum ini pembantu yang ibu carikan itu. Iya, dia putri saya, Pak Besan. Kenapa ibu malah menjadikan dia pembantu untuk anak dan menantu saya? Saya nyuruh carikan, bukan nyuruh putri ibu. Oh, begini, maksud saya kebetulan sekali anak ibu juga sedang mencari pekerjaan sepertinya. Ya, sindir papa tersenyum kecut. Iya, betul, begitu maksud saya. Bukan ada unsur kesengajaan, sengaja memancing di air keruh, bukan begitu. Ya, bukan, Pak Besan. Bagaimana caranya memancing di air keruh? Saya malah nggak pendi mincing, Pak Besan. Ya, enggak pendi mincing, tapi pendi masang umpan. Sidir papa lagi. Oh, iya, dulu kalau mendiang suami saya masih hidup, saya yang masang umpan di mata kailnya, biar bisa dapat ikan banyak untuk lauk siang, Pak Besan. Ternyata umpan yang ibu pasang kali ini juga berhasil. Bu, putra kesayangan saya, telah memakan umpan yang sengaja ibu pasang di rumah ini. Ma, maksudnya apa? Ya Pak Besan. Ya, ibu berhasil. Ibu sukses besar. Perempuan ini telah berhasil membuat anak saya tergila-gila padanya. Bapak nuduh saya mengumpankan putri saya sendiri, begitu. Ibu Harum tampak tersinggung. Sepertinya memang begitu, Bu. Anak bapak yang sudah meniduri putri saya. Dia telah merusak masa depan seorang gadis belia. Pak, saya bisa saja menuntutnya karena telah memperkosa putri saya. Saya tidak pernah memperkosa Harum, Bu. Mas Gilang tiba-tiba bangkit, rahangnya mengeras. Kalau tidak kau perkosa, bagaimana bisa kau menidurinya? Tuduh Ibu Harum sengit. Harum tidak menolak. Dia bahkan yang sering merayu dan memancing saya. Pada saat itu, Melur sering mengeluh sakit. Harum sengaja menggunakan kesempatan itu untuk memikat saya. Teriak Mas Gilang tak lagi malu mengakui perbuatannya. Mas Gilang yang duluan. Aku gak pernah mancing-mancing. Harum ikut berteriak. Kau duluan. Balas Mas Gilang sengit. Mas Gilang duluan. Kau yang pertama memelukku, lalu meraba-raba tubuhku, lalu kau bisikan kalau kau suka padaku, lalu kau baringkan aku di... Cukup. Semua tersentak. Teriakan papa mertuaku mampu membuat suasana yang tadi ribut berubah menjadi senyap. Senyap tapi kian tegang. Jeti, intinya ibu meminta putra saya menikahi putri ibu? Tanya papa kali ini dengan suara pelan. Tentu, dong. Anak saya sudah dirusak. Sahut ibu Melur ketus. Bukan saya yang merusak Harum. Bu, Harum sudah tidak perawan saat saya. Kau diam. Papa melotot kepada Mas Gilang. Siapa bilang anak saya tidak perawan? Harum saya jaga 24 jam sehari. Dia tidak pernah pacaran apalagi sampai tidur dengan laki-laki. Bantah Ibu Harum sambil berdiri. Matanya tajam menatap Mas Gilang.